Itu cara tunnel yang paling sederhana seperti ini. Nggak perlu banyak kode sebenarnya, ini termasuk sedikit. Karena tidak ada lebih dari 30 baris. Ya mungkin di sini kita ya ingin memisahkan. Sini kan mungkin agak bingung karena pakai tag ya. Kita buat aja buffer kirim string. Oh iya, dimnya ketinggalan. Ya, kita misalkan ini ya. Kita bikin dua ya. Buffer terima. Nah, kita bikin dua ini ya, buffer kirim, buffer terima. Kalau kirim ini artinya mau kita kirim keluar, kalau terima mau kita masukkan. Ini contoh. Jadi supaya agak ngerti di sini. Jadi di sini ya, karena sudah kita bikin seperti itu kan. Nah, kita meresetnya lewat sini. Nah, buffer kirim sama dengan isinya kosong. Nah, kita kosongkan di situ aja. Ini kita connect ke proxy ini tadi, ke proxy-nya IP. Jadi kan kita ke 999 connect-nya. Kenapa? Ini terserah aja sebenarnya namanya mau di buffer apa. Kita hanya mencontohkan atas nama buffer kirim. Buffer untuk mengirim. Atau nama lain ya terserah, data kirim boleh. Itu kalau tunnel sebenarnya jalan sudah. Tinggal kita coba ke proxy, baru nambahkan trik. Ini belum menambahkan trik ya. Ini baru standar. Jadi ini kan proxy-nya pakai proxy di dalam. Misalkan kita ganti pakai proxy-nya provider, bisa udah. Tapi triknya belum ada. Sebenarnya dari situ kita tinggal masukkan trik bisa. Triknya kan kebanyakan di socket connect sini. Triknya dimasukkan di sini. Biasanya cuma di sini aja sih kan. Permainan trik kebanyakan dua ini, kirim dan terima awal. Sebenarnya intinya di situ ya, kebanyakan ya. Jadi di sini kita di waktu di listen kita, karena kita ingin memisahkan buffer kirim dan terima, makanya kita bikin. Jadi kan di sini nggak perlu lagi pakai tag kita, karena di sini ini untuk kita kirim, makanya kita kirim. Buffer kirim sama dengan buffer kirim terdata. Ini buffer kirim. Buffer kirim sama dengan kosong. Jadi intinya di sini ya, data buat buffer data sebesar by total. Baru socketin get data, ambil data dari socket in, masukkan ke dalam data. Setelah data diterima di data, masuk ke dalam data ini ya, baru buffer kirim ini kita nggak tahu apakah ada isinya atau enggak. Yang penting kita tambahkan ke isinya. Buffer kirim sama dengan dapat buffer kirim and data. Kita jarang ya kalau pakai string, kita pakai plus jarang. Sebenarnya bisa aja pakai ini plus, bisa ya, and bisa. Tapi karena kebiasaan kita pakai string, kita cukup menggunakan and ini aja, dan biar kita terbiasa. Kita pakai plus juga boleh ini. Karena string dia diperlakukan juga sebagai string. Asal jelas nih buffer kirim kan kita buffer kirim a string. Jadi sebenarnya dia sudah otomatis diperlakukan sebagai string sebenarnya. Jadi supaya kita terbiasa aja kita pakai n. Nah ya, kalau di sini ya, pokoknya buffer kirim diisi dari data dari get data ini. Ini ya, ini mungkin tambahan pengetahuan. Kalau dia get data, ini kan sebenarnya kenapa ini data tambahan space? Ini beda. Ini namanya referensi data. Jadi referensi data input. Jadi ini referensi data input itu yang dijadikan sebagai buffer oleh sistem. Data input. Jadi itu sebenarnya nantinya jadi namanya variable pointer sebenarnya bahasa ininya. Tapi dengan cara yang beda seperti itu. Cara beda sistem melakukannya. Jadi di sini buffer kirim sudah terisi, baru kita ngecek socket outnya. Apakah socket outnya sudah connect? Proses STK connected ini kan sama dengan connect ya, sudah connect.
Kalau sudah connect baru kirim data buffer kirim. Jadi buffer kirimnya dikirim semua, baru buffer kirimnya kita hapus. Kalau kita sudah mengirimnya. Sama juga di sini ya, di sini waktu connect dia memastikan bahwa buffer kirimnya tidak sama dengan kosong. Maksudnya ada isinya gitu. Baru dikirim ini tadi soket buffer kirim. Nah, baru kita hapus. Soalnya ini sama dengan ini, cuma bedanya di sini ada dimasukkan ke request kita tadi supaya kita bisa lihat header kita bentuknya. Kayaknya kita belum bisa masalah track ini. Sini aja masih agak meragukan. Track nanti tambah bingung. Soalnya biasanya kalau bingung itu ya kita malah kacau naruhnya di mana-mana. Taruh di tes, di sini di tes, di sini tes, malah kacau. Soalnya intinya kalau masalah track kita cukup memberikan data itu di poin-poin tertentu. Di situ yang mewakili. Apa? Pusing kan? Enggak, karena belum terbiasa aja. Ya, sejauh lagi. Ini pakai windsock, belum yang nggak pakai windsock, yang tanpa windsock. Nanti sampai aja kalau udah lama. Ini contoh yang tanpa windsock. Itu program itu nggak pakai windsock, itu sudah dibaikin ya. Itu rasanya untuk download sudah normal, sudah nggak korup lagi. Upload juga lebih bagus dari PCP itu. Yang Proc Agustus kebanteran aja jadi nggak kedengeran. Kenapa? Ya, ini contoh aja. RJ ini kan soket yang mana? Nah, nantinya kita nggak pakai soket lagi. Nanti ya, kita sekarang pakai windsock itu untuk mengetahui perilaku soket yang ada di sistem. Sebenarnya intinya sama. Nggak ada windsock kan? Ini program IP tanpa windsock. Tanpa komponen kan, coba lihat di komponen, ada nggak komponen? Kosong, tanpa komponen. Itu nanti, yang penting soket itu paham. Kalau soket itu paham, mungkin kita nantinya bisa belajar bikin soket sendiri. Kita kan soket bisa ikut yang sudah ada, kita bisa bikin sendiri. Makanya kadang orang tuh malas bikin soket sendiri, padahal di situ kalau orang memahami soket misalnya ya, kita belajar yang membuat komponennya, padahal di sana kita lebih tahu perilaku dari komponen itu gimana, perilakunya itu loh, kadang-kadang yang tersembunyi itu akan tahu sendirinya. Kayak windsock itu perilakunya gimana, tahu. Ya kan nggak ada kan? Nah, misalnya seperti ini. Ini kenapa nggak jalan ya, karena ini ada proteksinya, kita submain masuknya. Kalau from main ya jalan ya. Nah seperti ini nantinya kita ada namanya intermediate. Intermediate itu untuk membuat
mengetahui apakah komputer kita itu jalan. Ini contoh. Seperti ini akan timbul di sini. Nah, bikin register. Nanti kita belajar yang namanya debug. Debug itu mengetahui sampai mana komputer kita, sistem kita itu berjalan. Makanya dicontoh di sini ya, di sini. Ya kita coba dulu di sini tadi. Kita bikin perumpamaan ini tadi. Di sini tadi project Visual Basic. Nah, di sini ya. Kita bisa kasih namanya di sini ya. Nah, misalkan kita mau nambah debug print ya, debug. Kita untuk mengetahui ya di mana letak kesalahan kita. Print. Mengalokasikan memori. Ini misal. Jadi itu tampil nanti. Jadi kita tahu letak kesalahan di sini. Ya, misalkan di sini kita taruh mengcopy memori. Mengcopy ke variabel data. Memori aja dah. Nah, baru di sini kan mengcopy data ke bukan di sini ya. Copy memori, mengcopy memori ke buffer. Nah, ini misal contoh. Ini kan memang alurnya seperti itu. Debug print mengalokasikan memori, memang spesifik mengalokasikan memori ya. Baru ini get data. Ini mengcopy data ya, data internetnya ke data ya, ke variabel data ini, ke variabel data. Lalu di sini mengcopy data ke buffer. Ini contoh. Jadi misalkan kita jalankan seperti ini contoh. Nah, contohnya kita tadi mana tadi sudah jalannya. Jadi nanti akan timbul yang namanya debug print tadi. Itu berguna kalau kita sudah agak gede pemrogramannya ya. Jadi kita akan lebih sederhana, lebih mudah. Lebih mudah mengetahui kalau ada terjadi kesalahan error. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita lihat. Coba lihat di sini. Nah, copy buffer ke data. Jadi kelihatan di sini. Mengalokasikan memori, copy memori ke variabel data. Jadi sebenarnya dia sudah berapa kali data refer di soket itu aja, di data refer sampai ke connected ini. Jadi kita bisa memberi keterangan-keterangan di dalam supaya kita itu tahu sampai di mana alur kita, sampai di mana jauh mana program kita itu berhasil. Misalkan di sini error, jadi kita tahu, oh di sini variabel ini. Biasanya kan ada nanti di tengah jalan ada namanya breakpoint ya. Yang kuning itu namanya breakpoint ya. Bisa terjadi karena error atau sesuatu terjadi karena error. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan juga bisa aja kita aja. Jadi misalkan di sini ya boleh aja kita inisial listen. Ya kita sesuaikan sedikit-sedikit jadi tahu di mana letak kesalahan. Nah, mencoba connect. Oh, bukan di sini mencoba connect. Coba connect di sini. Nah, coba connect di sini. Dan buku ini selesaikan di sini. Ya. Di sini intinya kebanyakan di sini adalah mengirim header. Ini file header. Iya, header selalu di soket connect ya. Connect ini event pertama kali terjadi pada saat koneksi terjadi. Koneksi terjadi ya. Jadi misalkan seperti ini.
Nah, ini yang kemarin ya. Yang kemarin service unavailable. Ini sebenarnya kesalahan server kalau 5. Jadi 5 ini bisa tidak permanen, itu aja. 5 ini kebanyakan karena maintenance. Jadi kita di sini perlu kadang-kadang membuat sebuah debug header ini, debug print untuk mengetahui aja sampai di mana kita kesalahan-kesalahan terjadi. Ya itu tadi, kadang kan jalan kita komputer itu ya, tengah jalan pring kuning ting, ada kadang-kadang kuning di tengah jalan error. Jadi di sini kan kelihatan nanti intermediate tadi, intermediate-nya kelihatan, ini intermediate ini ketinggalan karena kita sudah membuat isinya yang debug print tadi. Dia debug print itu sebenarnya banyak ya, ada debug asset itu memastikan supaya koneksi itu benar-benar berjalan. Nah, oke. Jadi intinya debug print hanya untuk memberikan keterangan. Taruh di bawah aja lah semuanya. Pak, main sini bingung. Mudahan nggak bingung. Kenapa? Itu potnya berapa? Iya. Ya. Kamu koneknya ke berapa? Potnya. Harusnya konek. Sekarang IP-nya konek ya? Nah, ini kan bentuk sederhana dari tunnel ya. Tunnel itu selalu koneksinya akan memberikan koneksi. Bila dia konek, dia akan depan. Coba lihat. Ini double, ini jalan. Nah, ya. Ini karena punya masalah. Itu punya masalah dia bisa. Gimana caranya nggak apa-apa ya? Itu memang lagi servernya bermasalah. Jadi kalau di sini sudah, kita di sini kita ganti juga ya. Buffer terimanya di sini. Jadi kan data soket out terima nih. Soket buffer terima, buffer terima. Soket buffer terima. Ya di copy aja soket tag ya. Dan ya. Ini bedanya ya, kalau if dia langsung disambung ke kanan, dia jadi satu baris boleh. Nih.
Ini ya, left buffer terima 5 HTTP 0. Ini kan ada NIF-nya. Tapi bila dia cuma satu baris, ini boleh dihapus. Oh, ini buffer terima. Maksudnya boleh nggak dipakai NIF? Ya emang harus nggak ada NIF-nya. Kalau mau nambah NIF di sini, nggak perlu karena cuma satu baris. Boleh NIF dijadikan satu baris, semua program boleh dijadikan satu baris ya. Cuma dipisah dengan titik 2. Ini boleh. Sebenarnya tulisan lengkapnya seperti ini karena satu baris dia dianggap tidak ada, nggak masalah. Dijadikan satu baris boleh. Misalkan karena kita ingin singkat aja, boleh. Ini kan boleh. Nah ini ya. Jadi intinya seperti ini. Ini karena kita ingin singkat, boleh seperti ini aja. Nah, karena cukup satu baris cukup terlihat aja. If left buffer terima 5 sama dengan HTTP, maka txt respon text sama dengan buffer terima. Tapi yang penting di sini kita ngerti di sini waktu get data ini ya. Jadi get yang penting kita ngerti waktu pengambilan data. Oh, data itu diambil waktu get data. Data diambil dari sistem waktu get data. Data diambil dari sistem melalui get data ya. Jadi setelah data diterima makanya dimasukkan ke buffer kirim. Buffer kirim ini untuk menampung data kita. Variabel string yang sifatnya global. Memang ada batasan, cuma di sini cukup untuk di sini. Rata-rata untuk buffer soket ini dia tidak lebih dari 8 KB, kebanyakan seperti itu. 8 KB kilobyte. Nggak gede, kecil aja dia. Kebanyakan seperti itu. Kayaknya kalau dia buffernya sudah 8 nggak akan minta lagi. Tapi secara garis besar kita di sini hanya ingin mengetahui cara mengambil datanya, jadi melalui get data ya. Kalau soket pakai get data. Get data dimasukkan ke data. Pokoknya datanya diambil lah, dimasukkan ke data. Jadi data dalam sistem itu setelah dimasukkan ke data akan dihapus. Jadi data ini yang akan kita olah. Jadi data ini setelah diterima, kita terima baru kita copy isinya ke buffer kirim. Supaya datanya dikumpulkan di sana semua, nggak pecah-pecah. Jadi setelah buffer kirimnya terkumpulkan, baru dia memastikan apakah status dari soket kirim. Ini kan soket terima, waktu soket terima, dia diambil data dimasukkan ke buffer kirim. Isi dari data ini yang soket di dalam tadi, soket dalam yang get data. Jadi soket in, waktu kita melakukan request ya, accept request secara otomatis kan di sini karena accept request ID, artinya event ini akan terbuka ya. Event ini terbuka otomatis. Jadi sistem itu akan mengarahkan semua data itu masuk ke sini semua data. Nah, masuk ke data bukan berarti datanya akan langsung dikirim, enggak. Dia menyimpan dalam buffernya sistem. Sistem punya buffer sendiri ya. Setelah sistem punya buffer, baru kita ambil dengan socket in. Kita kan pakai socket in ya. Socket in get data. Diambil datanya dari dalam tadi, masukkan ke variabel data ini. Nah, setelah data diterima, baru kita masukkan ke buffer kirim. Maksudnya buffer kirim kita bikin itu kan supaya semuanya terkumpul jadi satu dalam variabel global. Jadi dia bisa diakses nggak di sini aja buffer kirimnya. Jadi intinya di sini sebenarnya logikanya seperti ini. Jadi data itu diterima semua dulu, diterima. Berapapun data di data ini terima semua, masukkan ke buffer kirim. Udah seperti itu. Nah, setelah buffernya diisi, baru kita ngecek apakah soket kirimnya sudah connect. Kalau sudah connect, baru soket out kirim data. Dia baru kirim data buffer kirim nanti tadi. Soket out, buffer kirim dikirimkan melalui soket out send data. Karena dia sudah tahu bahwa sedang connect. Karena dia kan artinya komunikasi sudah ada, sudah jalan komunikasinya.
Karena komunikasinya sudah ada, kita ya nggak perlu lagi menyimpan data ini, kita kirimkan aja semua. Karena statusnya sudah connect, sedang berkomunikasi ya tadi. Soket out ini maksudnya ya, soket keluar kita terhubung dengan dunia luar, dunia internet yang lain, dunia misalkan proxy atau tujuan. Jadi dia sudah statusnya connect. Anggap seperti itu. Baru kalau kita tahu bahwa itu sudah connect, baru kita kirim buffer kirim tadi, send out, send data, SCK out, send data. Setelah dikirim baru kita hapus. Yang jelas kan kalau sudah connect, ngapain ditahan-tahan buffer kirim, kirim aja semua. Setelah dikirim baru hapus. Sebenarnya sama aja dengan soket out data arrival, sama. Ini buffer terima, and data. Jadi di sini memastikan bahwa request itu tidak ditutup request. Jadi kayak browser buka Google Chrome itu statusnya tidak dikali, di stop atau di pause. Kalau dia statusnya di pause atau dikali, dia ini otomatis bukan SCK connected lagi, SCK close biasanya seperti itu. Ya kalau kita coba pakai ultrasub lagi ya. Kalau ultrasub dia koneksinya 5 kepala 5, dia artinya lagi ada gangguan. Mau kita paksa-paksa susah itu maksudnya. Memang lagi ada gangguan. Gangguan itu biasanya sifatnya sementara. Ini sebenarnya kan tunnel. Ultrasub itu tunnel keluar. Bikinnya kita ini trik connect sebenarnya. Trik connect ibaratnya membuat satu koneksi keluar. Ini sebenarnya di sini letak di mana trik itu diletakkan. Trik itu tunnel melalui trik baru bisa connect, kan seperti itu. Iya, ini sebagai jalan supaya ultrasubnya bisa connect seperti itu. Jadi berarti trik itu bukan kita mainin internet, enggak, supaya koneksi yang lain itu terhubung dengan baik. Masalahnya kalau nggak terhubung ya gangguan. Misalkan kita ya, trik itu intinya header, bukan data. Jadi permainan itu bukan permainan data ya, permainan header. Jadi kita koneksi internet itu bukan dilihat dari headernya, bukan dari datanya, tapi paket awalnya, kepalanya. Sebenarnya kepalanya itu yang dimanipulasi. Di dalamnya itu mau ngapain aja ya terserah. Tapi yang penting kepalanya itu dianggap, oh itu anggota saya, oh itu sudah terdaftar, oh itu sudah punya pajaknya, sudah bayar pajak, sudah silakan masuk. Kan intinya kepalanya itu. Kalau kepala rombongan bertanggung jawab dan dia dipercaya, udah masuk aja. Yang lain yang ekor dia, ya ikut aja. Mau besarnya berapa, datanya berapa. Makanya kita kayak download. Headernya cukup satu, kita bisa download berapa? Misalnya 100 mega. Dengan header cuma berapa baris kita bisa mendownload segitu-gitu. Artinya kan memang hanya koneksi awal aja yang dia perhitungkan. Gitu. Ini kan salah satu contoh untuk ini kita belum ke trik ya. Ini salah satu contoh kita mengkonek. Coba. Ultrasubnya bisa lah sekarang. Bisa. Nah, kalau ultrasub bisa nggak, Mas? Sudah. Nah, di sini ya. Setelah ini bisa. Kalau kita mau ke trik, tapi kayaknya kalau langsung trik nanti agak bingung. Kita mencoba ke koneksi yang multi. Koneksi ibaratnya yang sebenarnya kan ini bisa ibaratnya langsung ke koneksi yang nggak tunggal. Ini kan tunggal aja, bukan yang pakai indeks. Yang indeks yang kayak kemarin. Yang penting iya agak panjang. Yang penting di sini kita yang perlu dipahami ini get data sama buffer kirim. Intinya kan di situ. Buffer kirim menyimpan data untuk dikirim. Jadi mengambil data lewat get data. Sebetulnya di situ. Jadi kalau di sini sudah paham, nanti baru kita ibaratnya cara menggandakan ini gimana sih supaya nggak cuma satu. Tunggal ini kan satu soket aja. Dia kalau satu dipakai sudah nggak bisa dipakai lagi yang lain. Makanya kayak browser, kayak buka Google Chrome, dia sebenarnya bukanya bukan satu halaman, tapi lebih dari satu halaman. Connect-nya itu lebih beberapa kali. Kalau tunnel dia enggak. Tunnel itu cukup satu koneksi. Sekarang kalau berapa halaman urusan tunnel. Tunnel karena filenya di unscript. Jadi sistem kita nggak ngelihat sebenarnya dia itu paketnya seperti apa. Dia yang ngerti antara dia dan servernya dia. Makanya
data antara dia sama server hampir nggak bisa diacak, nggak bisa diketahui, nggak bisa bukan diacak ya, bukan jadi anu lah, di dekode lah, nggak bisa. Ibaratnya kalau data yang ada itu sudah diacak, mereka yang mengacaknya tunnel itu, jadi susah di decodingnya. Sebenarnya di situ kumpulan HTTP ada, host ada, ada. Nah kalau kita yang normal, misalkan kayak gini, connect langsung ke proxy, dia standarnya membuat koneksi lebih dari satu halaman aja bisa sampai 10 koneksi. Makanya kita di sini kalau kita kurang tahu prinsip dasarnya, dia ngambil datanya gimana, nanti kita yang bingung kalau dia datanya bisa tumpang tindih. Makanya kita bikin kayak redeem supaya paketnya maksudnya komponen-komponennya itu sesuai urutan. Misalkan count 9 ya 9 juga, buffernya nomor 9, buffer kirimnya nomor 9, buffer terimanya nomor 9. Jadi kan nggak campur. Jadi nomor 9 ya 9 semua yang kerja untuk koneksi yang nomor 9. Nomor pertama ya nanti indeksnya nomor 1 semua. Nah, kalau di sini udah agak ngerti, kita kan balik lagi ke yang koneksi jamak. Enggak cuma satu. Ini yang penting di sini dipahami dulu ya. Yang penting intinya di sini. Intinya di soket get data ini. Sama buffer kirim. Nah, pokoknya ini untuk menyimpan buffer ya, buffer kirim, buffer terima. Intinya kita bisa menerima dan mengirim paket. Dan sebelumnya paket itu kita masukkan ke buffer dulu supaya nggak hilang lah. Karena kita kadang-kadang kalau nggak disimpan seperti itu, nanti tahu-tahu nggak sengaja terhapus dari memori. Memang seperti itu. Kalau nggak kita alokasikan dengan sengaja, bisa hilang dari memori. Secara nggak sengaja, biasanya itu karena lokasi-lokasi yang perlu dadakan ya, dadakan. Dan juga kayak gini kan lebih rapi, bahwa dikirim dulu ke buffer kirim. Di sini aja loh sebenarnya dipahami. Data arrival sudah. Intinya pengambilan data kan ini. Yang kedua ini. 2 baris ya kan. Di atas kan ambil data. Ini kan ambil data kan? Ambil data. Ya. Kalau sudah connect, kirim dan hapus data. Udah. Ya kan kayak ini aja. Secara garis besarnya kan seperti itu. Ini ambil data, ini kirim data. Paket out, connect, maka kirim data. Buffer kirimnya hapus karena sudah dikirim. Yang penting paham di sininya. Kalau di sini paham kan kita lebih mudah selanjutnya. Sama di sini juga gitu. Di sini juga ambil data. Masalah di sini kurang lebih di sini nih. Nah, ambil data juga. Nah di sini bedanya, kalau ini kan dia soket server. Kalau masih connect, bukan sudah connect, masih connect, karena di sini koneksi awal. Soket innya, kalau soket in masih connect, soket in kan memang dia dari sana awalnya koneksinya, dia yang accept. Yang dicek kan di sini kan soket yang accept request ID, soket servernya, soket yang berhubungan sama browser. Di sini soket in connect, maksudnya sedang berhubungan sama browser, maka kirim buffer terima. Ini kan soket itu masih connect. Ini kan intinya ini satu, udah ambil data kirim, ambil data kirim, tinggal ini aja dipisah. Ya, taruh bawah biar dipisah. Nah ini ya, yang tadi ya, connect, ini kan event connect ya. Ini terjadi pada saat pertama kali connect. Makanya itu kita masukkan header di sini. Intinya header di sini. Sebenarnya header di sini. Ini header ya, asli header ini. Header di sini. Ini header isinya. Iya, karena di sini adalah paket pertama kali dikirim. Header juga kan
dia paket awal yang kita terima, semuanya pasti ada induknya, headernya. Nah, di sini pasti header yang dikirim. Sama juga dengan jika arrival pertama kali, dia juga header juga diterima. Header terima. Kalau ini kan header kirim, ini header terima. Tapi ini yang pertama kali diterima aja, header terima. Ya, ini sebenarnya ada header terimanya juga, tapi ini untuk yang paket pertama kali datang. Nanti mungkin yang agak kompleks kita bahas yang multi, yang double, yang banyak anunya ya, komponennya ya, yang pakai indeks. Tapi yang penting kalau di sini udah agak paham, yang beratnya buffer terima, kenapa dia ngambilnya di sini dan dia ngirimnya di sini. Ini ngirim ya, status koneksi ini yang penting. Statusnya sedang connect, statusnya sedang connect. Status connect. Jadi statusnya connect. Kalau status connectnya baru kirim. Ya mungkin kita ngelihat tulisannya agak bingung, tapi nanti kalau pelan-pelan ya ngerti sendiri. Yang penting intinya paham di sini. Ya agak susah ya. Cuma nanti kalau sudah ini kita paksa yang indeks bisa aja nanti. Kalau nggak dipaksa susah. Beneran ini kalau nggak dipaksa susah. Cobain ya nanti. Nanti kalau dipaksa nanti ada gambaran, oh seperti ini. Ya, wadah sementara lah, ibaratnya menampung semua lah. Ya dihapus, kosong lagi ya. Kalau nggak kosong ya komputernya error nanti, to big memory ya. Ya, buffer wadah. Buffer bahasa Inggris ya. Masalahnya buffer kan bisa dianggap sebagai, ya buffer emang artinya wadah bahasa Inggris. Ya mau diartikan apa lagi? Ya, kalau buffer wadah. Kalau buffer wadah lah. Jadi intinya itu ya. Ayo sekarang kalau sudah paham kan kita lanjut ke VPN. Siapa yang mau install VPN? Tinggal download. Jadi kita coba VPN. Kita bikin jadi sambil dulu dilihatin. Ya apa? Tapi emang harus sering lihat sih. Ini kayaknya rekamannya harus dibagi. Ya besok lah ya. Mungkin rekaman 3 hari terakhir. Ya. Ekspornya lama. Ya, jadi makanya kita nggak terlalu ngedit, akan dibaca seorang. Kalau lama jadi tunggu seorang lah. Ya, karena diupload kalau sudah menyangkutnya agak. Nah, nggak jadi hari ini sudah belajar trik. Sini aja bingung. Jadi trik, iya. Kalau memang boleh sepakat jangan laju-laju, karena laju-laju. Kenapa? Standar ini, standar satu soket. Standar double soketnya belum, multi soket. Ini standar untuk satu koneksi. Sebenarnya program itu rata-rata satu koneksi. Kayak update satu koneksi aja dipakainya. Standar ya, standar komputer misalkan kayak Windows update satu koneksi dipakainya. Semadap update cuma satu koneksi dipakainya. Standar. Tuh. Karena bukan dirancang sebagai proxy. Kalau dia multi koneksi ya proxy aja larinya nanti.
Standar koneksi hanya seperti ini. Sebenarnya standar koneksi dia nggak pakai soket in, soket listen, cukup soket out satu aja. Ini kan karena kita berhubungan, kita perlu menerima permintaan, baru kan listen sama permintaan di sini. Kalau secara program kan kita cukup soket out aja karena kita minta data langsung, datanya langsung kita olah. Secara program cuma satu soket. Tapi untuk proxy minimal 2 soket. 3 ini kalau mau memisahkan soket terima sama yang listen. Tapi umumnya orang dipisah supaya nggak membingungkan awalnya. Orang-orang kalau awal melihat cuma 2 agak bingung. Jadi ya perlu di sinilah. Yang penting di sini ya, data socket in get data. Ini perintah dari sistemnya ya, dari komponennya ya. Pokoknya komponennya kalau minta data ya dari perintah get data ini, bukan kita yang bikin. Nah kan memang get data sudah ada. Get data. Makanya di sini ada yang namanya data tipe maxline. Ini terserah aja mau tipe dimasukkan, maxline dimasukkan ya terserah. Tapi kita masukkan data, dia otomatis akan mengambil semuanya standar. Mana? Ini ya. Buang juga nggak apa-apa. Tapi untuk memori lebih cepat. Dolar ini maksudnya diperlakukan sebagai string. Jadi dia dari segi memori lebih kecil 3 kali. Dia boleh tanpa gini nggak apa-apa. Ya itu bedanya. Kalau dolar dia langsung diperlakukan sebagai string. Kalau tambah string. Kayak mid tambah string, dia diperlakukan langsung sebagai string. Dia itu dari segi memori 3 kali lebih cepat pengolahan. Boleh nggak? Boleh dipakai. Terserah aja. Tapi kalau datanya jarang-jarang dipakai ya mau pakai itu ya atau enggak ya terserah. Ini kalau kita berhubungan dari segi kecepatan dan berulang-ulang, misalkan data level, misalkan 1 detik perlu 1000 kali, kan perlu yang ibaratnya penghematan waktu. Pakai lag, ya, tapi nggak mungkin sih sampai 1000 tuh. Komputer kan maksimal paling berapa? Satu server paling sekarang kan paling 8. 32 aja hampir nggak bisa diblokir. Standar koneksi itu 8 ya per server ya maksimalnya. Misalkan kita buka Google Chrome maksimal 8. Itu standar. Itu bisa diubah menjadi 32. Itu bawaannya sistem. Sistem memang standarnya 8 untuk server. Ya, suka-suka server. Ya nanti kita akan bahas itu juga nanti gimana buffer itu bekerja, bagaimana TCP server itu bekerja. Sebenarnya di sini ya, ini suatu contoh. Sebenarnya ini ada agak sedikit ini. Misalkan di sini ya, ini sebenarnya kan ada buffernya. Sebenarnya ada 2 nih. Ini menyeting buffer, hanya beberapa tahun ini nggak sengaja kehapus. Cuma nggak tahu, lupa saya. Ini ada 2, ada 3 rasanya awalnya. Cuma kita disable di sini. Itu membuat TCP itu ada ya, maksudnya TCP itu besarnya buffer yang dialokasikan sistem kita sendiri. Itu ada tingkatannya, ada yang 1 mega, ada 2 mega, ada 3 mega, dan seterusnya. Nah itu nanti berbanding lurus sama kemampuan modem kita sama BTS. Kalau itu tinggi, kemampuan modem sama BTS, kalau itunya terlalu rendah, ya koneksi ya agak lambat juga. Untuk 7 itu standar TCP 32 ya, 32 mega, 32 KB. Kalau XP standarnya 8 KB. Memang 8 itu rata-rata sistem selalu menggunakan 8 ya. VPN sendiri 8 pakai. Nggak lebih dari situ. Biasanya itu untuk menghindari error yang HTTPS seperti email. Itu nggak bisa terlalu besar karena akan error. Yang penting paham dulu di sinilah. Yang paham di gimana soket itu bekerja. Ngambil datanya, ngirim datanya.
Ya besok kopiannya kita anukan dulu. Ya kayaknya pertemuan berikutnya juga belum bisa. Kayaknya masih berkutat masalah kita mencoba lebih memahami buffer sama supaya itunya stabil. Kita perlu stabil dulu ya. Kita bukan bisa dulu dicari, tapi gimana program itu berjalan lancar dulu, stabil gimana. Beda kita bikin kayak cuma tunnel, cuma satu koneksi, mau diapa-apain cuma satu koneksi. Ya tetap aja lancar, cuma kalau lebih dari satu koneksi, nah di situ baru bermasalah. Dia bermasalah itu pada saat kita koneknya sudah pakai indeks. Kita bisa aja bikin 10 konek situ, 5 koneksi lah, jadi kan 1, 2, 3 kita tulis manual kan 5, boleh aja. Cuma kan nggak efektif. Kalau koneksi lebih 10 kan tetap susah. Tapi intinya itu tadi, kita cari coba cara yang dimana ini tadi koneksi stabil, jadi ada pembagian rata seperti itu. Pembagian rata, pembagian dimana ini ya nggak tumpang tindih. Jadi semua jalur akan dapat jalurnya masing-masing. Jalurnya akan dibuat sendiri-sendiri. Tiap koneksi akan dibikin ininya satu, ininya satu, ininya satu. Jadi misalkan ada permintaan baru, bikin ini lagi 2. Pokoknya bikin komponen lagi 2, ini bikin lagi 2. Ada permintaan baru, bikin ini lagi 2. Permintaan baru, bikin ini lagi 2. Kan seperti itu. Menggandakan, makanya pakai indeks. Tapi sebelumnya ini akan mengecek dulu, apakah ini statusnya connect atau close. Kalau statusnya close akan dipakai, artinya kan nggak kepakai kalau close. Pakai itu. Karena close, buka baru kan seperti itu. Tentunya kan seperti itu. Sebenarnya kan kemarin dia seperti itu ya, mungkin mulai 1 dulu lah, jadi enak mulai 1 dulu. Paham dulu. Yang penting di sininya paham. Nah ini ya. Ini perkiraan 20 kali pertemuan nggak akan kelar. Sampai metode itu trik internet yang saat ini agak susah orang meniru. Trik metode itu yang paling sulit digunakan adalah untuk Excel. Makanya untuk Excel orang-orang itu pada agak susah mencari triknya. Kebanyakan trik metode sampai saat ini yang masih pakai Axis sama Tree. Tapi masih mereka perpaduan. Tanpa trik metode bisa, tanpa trik metode bisa. Trik metode itu ada banyak ya. Misalkan ya, header itu ada banyak, ada put, ada get, ada post, ada connect. Put itu standar FTP ya. FTP itu ibaratnya kita menaruh di server. Ya nanti kita bahas itu. Tapi standar yang kita pakai umumnya itu get, post sama connect aja. Ya, itu sementara. Jadi nanti kalau ini ya, kalau Excel udah pada bisa, sekali orang biasanya kalau Excel bisa, yang lain mengikuti aja. Masalahnya Excel ini yang paling sulit. Excel paling sulit. Ya karena berhubung sinyalnya paling kuat itu ya kita pakai itu. Coba di sini aksis paling kuat kan bisa pakai aksis kuat. Kalau yang lain lebih mudah daripada pada internet ya, daripada Excel. Ya nanti bisa sendiri. Kalau Flexi itu nggak usah pakai trik, dia pakai proxy aja cukup. Dia kalau sudah ngerti Excel biasanya bisa nyari sendiri trik. Trik itu bisa nyari sendiri. Cukup mencari ke situs aslinya, cari ibaratnya bonus-bonus dari internet, situs mana yang ada ibaratnya ada kerjasama. Biasanya ada link-linknya kan, tes satu-satu. Nanti kenapa? Kalau paket itu kadang-kadang ya bisa juga. Kalau tadi kan sebenarnya paketnya masih jalan sekarang. Yang hanya bisa 10 tuh kan. Dengan pakai tunnel kan jalan sampai sekarang masih. Enggak apa-apa. Kamu daripada pakai Flexi pakai Smart Friend.
Payah fleksi itu. Hmm? Pakai proxy aja, sama aja, pakai fleksi juga trik aja, proxy aja. Huh? Nggak pakai biaya kalau pakai HTTPS proxy-nya itu. Makanya perlu nanti itu triknya itu header gateway-nya dihapus supaya dia nggak kemana-mana sinyal. Jadi dia bisa diatur lewat jalur itu aja. Kalau kita jalurnya yang ininya masih liar kemana-mana ya habis juga paketnya. Makanya di sini nanti kayak apa belajar merouting. Ya merouting ini contoh ya. Ini sebenarnya delete di default gateway ini merouting. Routingnya dihapus. Routing lokal dihapus, routing eksternal ditambah ke proxy. Route ini contoh CMD. Ini contoh ya. Route. Nah, ini route ya. Standar tuh gini kalau mau lihat. Ini IP kita. IP kita ini. Kalau kita tanpa di routing, standarnya ini adalah 000 baru IP kita. Ini 00 ya. Standarnya 000. Ya contohnya begini ya. Ingat, saya nggak hapus. Aduh kenapa? Harusnya nggak ada asal dihapus tadi. Jadi kelihatan 00 ya. Nah contoh. Ada 00 kan? Apa bedanya kalau dia dibuang? Nah, ini di routing. Ini 00. Ini aslinya seperti ini. Semua koneksi internet awalnya pasti ini ya. Ini ibaratnya default gateway. Jadi komputer tanpa default gateway nggak akan bisa main internet. Kecuali ada trik khusus. Ini 00 ya. Karena ini bisa internet 000. Ini standar. Sekarang nah, hilang kan? Kenapa bisa main internet? Karena di routing di sini. Proxy-nya XL di routing ke IP. Ke IP dia. Nah, ini proxy XL, ini IP kita. Jadi IP kita ini langsung merouting ke proxy-nya XL. Nggak ada standar default gateway-nya lagi. Nggak pakai 00. Jadi sinyal itu nggak ada yang liar lagi. Kalau 00 hilang, sinyal nggak liar. Sinyal liar itu kan karena ada 00 ini tadi. 00 itu. Pokoknya 00 hilang, sinyalnya hilang. Mau konek kayak apa aja kalau nggak ngerti orang ya koneksi error terus. Karena di sini kita routing ke lewat proxy. Jadi semua paket yang sudah diatur akan lewat sini. Kalau dia mencoba koneksi keluar ya unreachable, ibaratnya nggak sampai ya koneksi error. Dan disinilah salah satu ya ibaratnya salah satu triknya seperti itu. Ini beda ya. Kalau XP sama ini beda ya. Routing itu bisa dianggap mengarahkan, bisa juga membypass jalur, bisa juga. Kompas boleh. Routing. Jadi tadi karena ini yang 00 dihapus kan, kalau nggak punya jalur sama sekali ya dia nggak bisa jalan. Ini memang sengaja dikasih jalur ke sini. Dikasih jalur. Ya. Ya sekarang besok kita ada pertemuan lagi nggak?